Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triwahyuni dengan NIM 0403 1382 126088. Perkenalkan, saya Dwi Ananda Mardatila dengan NIM 0403 12821260039. Perkenalkan, saya Bintang Saya Sabili dengan NIM 0403 1382 126072. Definisi: Early Childhood Caries atau ECC merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu kondisi di mana karies gigi terjadi pada gigi sulung atau gigi desidui. Istilah ini menggantikan istilah sebelumnya, yaitu karies botol atau nursing karies, yang digunakan untuk menjelaskan suatu bentuk karies rampan pada gigi sulung yang disebabkan oleh penggunaan susu botol atau cairan lainnya termasuk karbohidrat dalam jangka waktu yang panjang. Frekuensi konsumsi adalah faktor kunci akan terjadi atau tidaknya dari ECC ini. Etiologi: pertama, botol dengan susu pemanis atau minuman manis seperti teh dan jus buah yang diberikan pada waktu tidur atau setiap saat sepanjang hari, sepanjang malam yang diinginkan oleh anak. Kedua, pemberian susu botol melewati usia 1 tahun. Ketiga, menyusui malam yang berkepanjangan. Faktor predisposisi: penyebab karies botol sebenarnya sama saja dengan karies yang lain, yaitu interaksi antara 4 faktor. Yang pertama, gigi, kedua, substrat, ketiga, mikroorganisme, dan keempat, waktu. Namun, karies botol mempunyai faktor predisposisi yang lain, yaitu 1. Pemberian ASI atau susu botol yang dilakukan sampai dengan usia 13 bulan cenderung akan menimbulkan karies botol. Cara pemberian yang benar adalah bayi atau anak harus dalam posisi duduk atau setengah duduk dan tidak boleh diberikan sambil tiduran. Apabila anak tertidur, cairan tersebut akan tergenang di dalam mulut. Susu botol atau ASI harus sudah disingkirkan saat sebelum anak tertidur. Bayi atau anak yang masih menyusui sampai usia 18 bulan dianggap mempunyai risiko tinggi terjadinya karies. Apalagi jika mereka mempunyai kebiasaan diet yang berhubungan dengan makanan yang bersifat kariogenik. Suatu penelitian menganjurkan agar anak berhenti menyusu pada usia 6 bulan dan mulai makan atau minum dengan cara yang sama seperti orang dewasa. 2. Penambahan bahan pemanis. Banyak orang tua menambahkan bahan pemanis ke dalam minuman yang kemudian dimasukkan ke dalam botol. Bahan yang terdiri dari sukrosa, bahkan vitamin yang diberikan dalam jangka waktu yang lama, dan tidak diikuti dengan pemberian air putih dapat menimbulkan karies botol. Selain diberikan dalam minuman, ternyata ada juga ibu-ibu yang melapisi mainan bayi atau anak dengan bahan pemanis. Hal ini juga dapat menimbulkan karies botol. Ketiga, mikroorganisme. Plak yang berasal dari anak penderita karies botol mengandung Streptococcus mutans yang tinggi. Pada anak yang menyusui, jumlah kuman ini lebih banyak. Susu dapat menurunkan pH pada plak, sedangkan ASI menurunkan pH plak lebih rendah daripada susu. Akibatnya, jumlah kuman akan lebih banyak dalam mulut bila susu tergenang dalam mulut. Patogenesis karies gigi masih kurang dipahami, bahkan saat ini. Teori yang diusulkan oleh W.D. Miller pada tahun 1882 yang menyatakan bahwa reaksi bakteri pada karbohidrat menghasilkan zat asam yang menyebabkan demineralisasi dan pelarutan jaringan karies gigi. 3 faktor yang penting dalam patogenesis karies gigi. Yang pertama ada permukaan rantar gigi atau faktor host. Yang kedua asidogenik bakteri dalam plak gigi atau faktor mikroba. Dan yang ketiga gula sederhana dan karbohidrat lainnya atau faktor makanan. Early childhood caries adalah penyakit yang berkembang dengan cepat dan biasanya terjadi setelah gigi tersebut erupsi. Terdapat 3 tipe, yaitu sebagai berikut. Tipe pertama atau inisial dikarakteristikan seperti lesi terlihat pucat, lesi demineralisasi opak,
kavitas kuning sampai coklat muda pada permukaan regioservikal dan permukaan palatal dari incisivus rahang atas. Tipe kedua atau kerusakan terjadi dengan lesi yang besar dengan dentin terbuka, lunak dan dalam pada incisivus rahang atas, serta iritasi pulpa. Lesi berwarna kuning sampai coklat kehitaman, molar sulung rahang atas dengan lesi awal pada regioservikal, proksimal, dan oklusal. Pada tahap ini, anak mulai mengeluh terhadap rangsangan dingin. Tipe ketiga dikarakteristikkan dengan fraktur mahkota hingga sisi akar pada rahang atas anterior akibat kerusakan enamel, dentin, serta iritasi pulpa. Anak mengeluh sakit ketika mengunyah atau menggosok giginya dan sakit spontan pada malam hari. Pada keadaan ini, molar sulung rahang atas berada pada tahap kedua, sedangkan tahap 1 dapat didiagnosa pada molar sulung rahang bawah dan kaninus rahang atas. Karies botol atau yang dikenal juga sebagai nosing botol karies memiliki lesi unik yang terjadi pada bayi, balita, dan anak-anak prasekolah. Karies botol terjadi pada 4 gigi, insisif maksila, sedangkan gigi anterior pada mandibular biasanya tidak terkena karies. Pola pemeriksaan. Pemeriksaan klinis memperlihatkan adanya pola yang khas dan progresif. Kerusakan gigi dimulai segera setelah gigi erupsi, yaitu pada gigi rahang atas bagian lingual. Gigi yang sering terlibat adalah gigi incisivus centralis dan lateralis atas. Molar pertama disedui atas dan bawah. Permukaan yang terkena dimulai dari proksimal, kemudian labial, dan oklusal pada gigi molar. Selama menyusui dengan ASI atau botol, dot terletak di bagian palatal, menyebabkan palatum tertekan, sementara itu otot oral menekan isi botol ke dalam mulut. Nah, cairan dari botol atau ASI sedikit mengenai gigi depan bawah karena secara fisik, gigi bawah dilindungi oleh lidah, juga oleh ludah yang berasal dari glandula salivari. Di samping itu, gigi depan bawah juga merupakan gigi yang relatif imun terhadap karies. Jika anak tertidur dengan puting susu atau dot berada dalam mulut, cairan tersebut akan tergenang pada gigi atas. Jika cairan tersebut mengandung karbohidrat yang memfermentasikan asam di sekeliling gigi, akan terjadi proses dekalsifikasi. Aliran saliva dan proses penelanan yang kurang selama tidur akan membahayakan gigi karena tidak ada self cleansing.